pakai itu tidak kotor, tetapi dia dibersihkan, dijaga kebersihannya. Maka perempuan itu sangat sangat khawatir kalau misalnya di rumah itu kotor. Maka mereka dengan gesit untuk mencucikan barang-barang yang kotor. Sebenarnya bagi ditekole harus dicuci karena sering kotor. Lepas kotor begitu, aku lepas bersih. Mana? Temea sakit begitu kan? Coba dan bersih kan? Sebong. Temea nekok kan? Coba deh cuci deh nari. Ya. Jadi sakit baru sebong. Temea nekok kan mengaku dosa, ya toh? Bertobat gitu. Nah, mulai hari ini memang kita harus bertobat, membersihkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu namanya cuci piring, itu namanya cuci kaki. Kalau kita manggarai mana telur nasan dekok, dekok, ya kan? Dekok itu adalah manusia. Dekok haju, dekok haju. Tapi MNDK itu tidak mungkin ambil untuk pandai balok. Terang. Oke. Jika memang mereka kita lagi harus dibuang itu dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Bacaan pertama tadi dari bacaan Nubuat Yoel, dia mengatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi komen kemudian dian baju dite, berun baju dite, kemudian mahal parfum dite, kemudian pakai tebal pakai bedak dite. Lalu kemenai dite, dia naguaka sia-sia. Amin. Amin. Karena kita datang ke sini kan membawa beban, bukan membawa sebuah kebaikan. Makanya Yoel mengatakan, koyakkanlah hatimu, hatimu itu yang harus dibersihkan, bukan pakaian. Buat ada kita bijaksana, ya. Apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati. Apa kata boduten itu malinain. Emedaat naite aguatam maka mubite kualitas tidak ada. Sehingga minggu lalu buat dari Yesus, ya, pohon itu terkenal karena apa? Buahnya. Itu. Sehingga kalau musim palu, biasanya anak-anak kuliah sekolah pakai powder cutting, betul ya? Makan dekok, mereka adong, ya. Dari kenapa palu itu menjadi bahan lemparan? Karena bau buahnya itu enak dimakan. Begitu kalau manusia jadi apa dari teori dulu dan ataya gosip-gosip itu. Sudah bina orang soga, malah rumah rence, kalau dalam rumah aku cantik, padahal handang bina orang itu kita ingin pandai. Mereka sudah membantu seperti itu kan? Ya kan? Kok repot sekali dengan orang? Ya kan? Karena orang itu kan bisa masuk, pasti ada malah rumah, pasti rence. Kan dekoro manusia ndai koroto makolanci hoga bina lakodion rona lakodion anak lakodion ya ya kan ya tapi di sini dia mengatakan kepada kita bahwa untuk membersihkan kita di masa prapaskah ini adalah hati ya karena apa Allah itu adalah Maha penyayang dan Maha pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Jadi kalau kita berbuat dosa itu Allah tetap mengampuni. Amin. Ya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita datang bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Itu tadi. Dia menyesal atas hukuman yang dia lakukan. Ya, bahwa Allah itu menyesal karena hukumannya. Maka siapa tahu mungkin dia mau berbalik dan selalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allah.
Nah, saudara-saudara terkasih, kita sebagai manusia ini tidak pernah lepas dari yang namanya dekok. Tidak pernah lepas yang namanya kotor. Tidak pernah lepas yang namanya ndekek dan dekok. Pasti mana tahu oleh begitu. Hanya mungkin kadarnya itu yang berbeda-beda. Ya, mengatakan dekok mese, mengatakan dekok sedang-sedang, mengatakan dekok kowe, mengatakan timbangan dekok. Ayo angkat tangan, saya timbangan dekok no, ayo angkat tangan. Nana, saya timbangan dekok angkat tangan. Mana tangan? Benar, saya timbangan dekok angkat tangan. Mari Wah, ini bahaya ini kok semangat ini. Saya sendiri saya masuk apa mana nego kalian nego, nego apa nego? Nego takut saya nego. Ya. Nah, nego itulah yang harus kita bawakan ke dalam gereja ini supaya Tuhan membebaskan kita. Itu. Ya, hati kita harus dikoyakkan, dibersihkan. Koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hati, bukan baju. Dari kesini itu Bapak Mama atau berperan itu tidak terlalu berpengaruh. Hati. Mari kita menjadi orang yang berbelas kasih, menjadi orang yang punya hati seperti Yesus. Amin. Yang kedua, Yesus tadi menyampaikan kepada kita soal menjalankan kewajiban agama. Wah. Bagaimana agama Katolik itu kalau menjalankan kewajiban agama? Apakah dia berkoar-koar? Tidak. Ya. Orang Katolik itu saya ibaratkan seperti apa? Seperti apotik. Kayak apotik. Apotik itu dia jual obat tanpa ada embel-embel untuk promosi. Dia pasang saja obatnya. Sehingga tamai beli silakan. Mereka pun itu ya. Tapi yang mengatakan obat nggak pasang borong, pasti mereka pakai tua. Ya, yang dari musuh yang dari baru sekali yang jauh mendekati makin berapa harapan menaik berapa lagi gitu ya. Kalau apa kasihnya obat apa penicillin gitu ya, apalagi obat malaria, kelina gitu. Main terganggu suka percaya kan jauh di pemberian itu, ya kan? Kenapa? Dia meyakinkan kita bahwa obat ini menyembuhkan segala penyakit, padahal bohong. Gitu. Nah, demikian pun gereja Katolik kita tidak pernah mempromosikan keluar bahwa kami di gereja Katolik mau mewartakan Injil, tidak. Kita itu ibarat seperti apotik yang tunggu saja. Apa yang membuat orang tertarik dengan kita? Kesaksian hidup dari orang-orang Katolik. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu menjalankan kewajiban agamamu, ingat, jangan sampai diketahui oleh orang. Karena yang tersembunyi bagi Allah itulah yang paling baik. Yang kedua, Yesus mengatakan, kalau kamu mau memberikan sedekah, beri sumbangan, jangan digembar-gemborkan. Gitu. AKBG, dakwa APBN tamu, segitu dia ada. Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang itu atau masukkan uang di dalam amplop APBN nanti itu, ya, tidak usah beritahu kepada orang lain. Tidak bisa ditanya berapa, yang mau sebulan. Tapi mulai itu bisa, tapi kali 50, diterima, aku 10 rupiah. Ini lawan, dengan sesuatu itu. Terserah ini. Makanya jangan dibongkar. Itu kan rahasia, ya. Itu sama seperti kalau kita tusuk bupati kemarin itu kan tidak bisa saya pilih dua, meskipun sekarang itu sudah terbuka semua. Tapi soal membeli itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Emetengi beleo neka baile lime mana? Emetengi mana neka baile lime?" Iya. Jadi emetengi apa namanya? Emetengi saya dende saya gitu ya. Neka baile lime leo. Walaupun tiba no, dia saya cakap lo, dia saya kan dia ada tenang, ya kalau cakap, itu kan, itu kan dekor. Ya, jadi memberi kepada orang lain itu jangan digembar-gemborkan, tetapi dari hati yang tulus dengan ikhlas. Sehingga apa yang kau tersembunyi itu diketahui oleh Tuhan Allah di surga. Dia ada anak orang musuh. Dia itu memberi banyak untuk sumbang gereja, untuk APP, untuk derma gereja, itu tanpa diketahui orang lain. Itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah doa. Bagaimana orang Katolik
kita harus berkoar-koar. Saya ngaji kami gak? Tidak. Ya. Yesus mengajarkan kita, masuklah ke dalam kamarmu, berdoalah di sana. Ya. Karena Tuhan akan melihat yang tersembunyi. Dan yang orang mengaji di doa, tiba-tiba ngau kesedepean. Ini kan kota Bapak kami yang ada di surga ini. Kan aku mengaji aku. Bagaimana bisa lanjut ngaji itu, gitu kan? Gitu. Biarkan saja mereka ribut. Karena kita itu berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Pada tadi kalau dia mengaji ini deboni, kalau dia mengaji ini Bapak. Jadi kalau masuk berdoa, jangan diketahui orang. Kami Ordo Karmel, saya sudah 3 malam ya dari hari Senin di sini. Saya rasa tinggal di Perang itu sepi sekali, sunyi sepi, hanya dengar bunyi-bunyi musik dengan bunyi kodok dari sebelah bawah. Dia kodok, keong, dia. Wah, ini tempat yang sangat strategis bagi kami Ordo Karmel untuk tinggal dalam kesepian. Karena kami dulu berasal dari Gunung Karmel, sehingga kalau kami nanti yang berkarya di sini berarti kami kembali Deo. Deo apa? Deo Poco. Karena kami dari Gunung Karmel asalnya. Gunung Karmel di mana? Di Palestina. Baik, itu Palestina. Baik. Pernah kalau Palestina sih? Gampang, murah sekali Palestina sekarang. Hanya 40 juta sudah bisa 12 hari di sana. Ya. Hanya 40 hari. Ya, saya punya bapak itu saya 2017 saya dapat kue dari tenda juga ke atas. Kami pergi dengan mama, ya pergi ke Yerusalem, pergi ke Gunung Bukit Zaitun, ke Gunung Karmel, pokoknya pergi semua, gitu ya. Nah, doa ini memang sangat penting karena ini adalah komunikasi pribadi kita dengan Allah. Dengan demikian, ketika kita berdoa dengan tulus hati, maka apa yang kita minta itu pasti akan dikabulkan. Seperti yang dikatakan Yesus, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Amin. Dan jika mau main ngaji ya, main paksa harus main naik. Ya, karena itu 3 hal yang mau kita renungkan pada hari ini. Ya tentu pertama tadi adalah cuci diri, bersihkan diri kita. Pertama, masa prapaskah ini adalah puasa. Puasa itu untuk menggali hal-hal yang buruk dari kita. Kita berpantang dengan intensi tertentu. Mari aku setiap Rabu dan Jumat, aku setiap Jumat merokok. Pang saya betul rokok atau sudah rokok deh puasa. Dia kata gitu. Tapi orang baru terrokok, tapi lalu mah rokok apa puasanya aja. Nanti karaka, kan? Ya, itu kan untuk menggali kedalaman hati kita supaya kita punya intensi bahwa puasa saya tahun ini untuk ya kesembuhan saya atau untuk menghasilkan kebun saya, kita beri intensi. Yang kedua memberi, ya sedekah tadi. Memberi itu adalah sumbangan sukarela tanpa diketahui oleh siapapun. Beri siapa saja, apa kepada orang yatim piatu, apakah kepada gereja, apakah kepada orang lain, itu sedekah. Kemudian doa itu adalah relasi pribadi kita dengan Allah dari ketulusan hati kita. Disitulah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Pada saat kita datang ke sini, pada saat itulah kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena sudah ada niat. Ya, ini kan mau tanya gereja itu mau ngaji kan tidak. Sejak kita keluar dari rumah sampai di sini kita sudah berdoa. Karena di dalam hati kita sudah punya niat. Maka saudara-saudari, selama 40 hari ke depan kita retret agung. Mari kita ambil waktu yang hening, ambil waktu untuk Tuhan, ambil waktu untuk berbuat baik. Lebih banyak berbuat baik daripada berbuat jahat. Gitu ya. Jangan lebih banyak berbuat jahat daripada berbuat baik. Sehingga yang nekok itu
dilepaskan oleh baik laut, oleh sosare. Atau mangan kalau menjadi tega adalah hati yang bersih. Amin.